Protestan Maluku, GPM yang saya hormati. Terima kasih sekali atas kehadirannya para alim ulama, para kiai. Ini juga ada dari kepolisian, ada dari TNI yang saya hormati. Kawan-kawan saya di Nahdlatul Ulama dan juga dari kantor wilayah, kantor departemen, bukan ya, kantor Kementerian Agama dari Bapak Taslim yang saya hormati. Alhamdulillah. Ini Rais Syuriah juga hadir, Bapak Alam, Bapak Kiai Alam, juga Bapak Kiai Hasan Al-Katiri, seluruh aparatur sipil negara yang saya hormati, Bapak Ibu yang hadir semuanya, salam sejahtera. Terima kasih sekali atas undangan di pagi hari ini. Alhamdulillah sudah sejak kemarin sore sampai di Masohi, udaranya sangat menyenangkan, segar, suasananya juga menyenangkan. Alhamdulillah bisa merasakan kembali Ambon, kembali merasakan Maluku. Beberapa tahun yang lalu saya juga hadir di Maluku, di Pulau Buru. Waktu itu saya masih aktif di Gerakan Pemuda Ansor. Sekarang saya sudah berada di Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah, senang sekali bertemu dengan bapak-bapak dan ibu-ibu, menjadi satu di NKRI, negeri Indonesia ini. Negeri yang didirikan oleh tokoh-tokoh besar dari berbagai kalangan, dari kalangan muslim dan juga dari kalangan non-muslim, dari Kristiani, dari agama-agama yang lain. Ya, ini menyenangkan sekali. Alhamdulillah. Kita juga sekarang ini berada di bulan Agustus. Sebentar lagi tanggal 17, Hari Kemerdekaan Indonesia. Sesuatu yang patut kita syukuri. Kita mempelajari dari sejarah para nabi-nabi itu juga, beberapa di antaranya selain memperjuangkan agama Islam, agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga memperjuangkan kebangsaan. Saya dulu dididik oleh guru-guru saya. Saya sekolah di Mesir, juga sekolah di pesantren. Itu selalu mendidik bahwa kebangsaan dengan keagamaan itu tidak boleh dipertentangkan, bahwa agama ini, agama Islam ini bisa menjalin hubungan yang harmonis dengan agama-agama yang lainnya. Saya juga diterima di ASN, walaupun kemudian tidak diteruskan ya. Saya dulu daftar dosen ketika masih mahasiswa di Kairo, diterima, tapi waktu sampai di Kairo, waktu sampai di Indonesia kesulitan untuk mengurus. Istri saya juga ASN, istri saya juga pegawai negeri, tapi kemudian punya tugas yang lain sebagai pengasuh pesantren, yang setiap pagi itu harus mengajar Al-Quran mulai subuh sampai jam 12 siang. Dan kalau ASN itu wajib datang dan cap. Dan itu tidak bisa digabungkan antara mengajar di pesantren dan menjadi ASN.
sudah bertahun-tahun menikmati BPJS-nya. Jadi kami berdua ini juga ASN, walaupun kemudian punya garis yang lain, tapi kami menikmati itu. Kami menikmati sebagai bagian dari nabi-nabi seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf itu menteri bagian logistik di negara yang bukan Islam, negaranya Fir'aun. Ada nabi menjadi menteri bagian logistik, presidennya itu Fir'aun. Saya bayangkan Nabi Yusuf itu kira-kira menjadi menteri di Amerika itu. Hal yang betapa menunjukkan bahwa kita itu bisa hidup di mana-mana. Tapi seringkali kawan-kawan kita punya anggapan yang tidak seperti ini. Sebagian di antara kita. Jadi kalau hari ini kita menyukuri atas lahirnya Indonesia dengan segala kemajmukannya itu, dulu Nabi Yusuf itu menjadi menteri bagian logistik itu, presidennya itu adalah Fir'aun. Sebelum menjadi menteri, Yusuf itu hidup di tengah polisi, pimpinan polisi di Mesir. Ini polisi. Ya, gitu. Nabi Yusuf alaihissalam hidup di sana dengan keluarga. Nabi Musa alaihissalam itu kecil itu dialirkan ke sungai, lalu masuk ke istananya Fir'aun. Nabi Musa itu punya ayah angkat, itu Fir'aun. Punya dua ibu. Ibu kandung yang menyusui dan istrinya Fir'aun yang mengasuh. Karena Nabi Musa itu hidup di istana. Itu menurut berbagai cerita, Nabi Musa itu tidak sadar kalau beliau itu adalah orang Israel. Karena dia hidup di istana. Dia merasa dirinya sebagai orang Koptik. Koptik itu orang Mesir asli, itu namanya Koptik. Nah, ketika beliau itu kemudian sadar, jadi Nabi Bani Israel itu datang ke Mesir, itu di eranya Nabi Yusuf. Karena begitu Nabi Yusuf itu jadi menteri bagian logistik, ya, itu keluarganya Bani Israel itu diajak ke Mesir. Maka sejak saat itu Bani Israel itu hidup di Mesir. Ibrahim punya anak namanya Ishak, seorang nabi. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub itu juga seorang nabi. Yakub punya anak 12 orang. Salah satunya Nabi Yusuf. Lalu Nabi Yusuf itu hidup di Mesir menjadi menteri bagian apa? Logistik, untuk mengatur ekonomi, mengatur karena akan ada musibah keringan panjang, dan itu yang menyelamatkan adalah Yusuf sebagai menteri ASN kalau bahasa sekarang. Jadi kalau bapak-bapak itu ASN, anggap saja ini penerus Nabi Yusuf. Dan itu yang menyelamatkan Mesir, negara Fir'aun. Yang menyelamatkan dari kelaparan itu adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, ketika Nabi Yusuf itu menjadi ASN, itu menjadi menteri, itu seluruh keluarganya itu ditarik ke Mesir. Maka sejak saat itu Bani Israel itu hidup di tengah-tengah orang Mesir. 3 sampai 4 abad, 300 sampai 400 tahun hidup di Mesir sebagai
orang-orang penting di Mesir, karena keluarga Yusuf, orang-orang yang berhasil. Tapi kemudian ada pergolakan politik yang luar biasa saat itu. Ada pergantian kepemimpinan, ada pergantian, kalau kita bayangkan di Indonesia itu mungkin ada orde lama, orde baru, ada orde reformasi gitu ya. Itu ada pergantian kepemimpinan yang luar biasa, sehingga mengakibatkan Bani Israel yang dulunya itu adalah orang-orang penting, orang-orang yang sukses di Mesir, itu lalu dijadikan sebagai budak. Jadi Bani Israel di era Nabi Yusuf itu orang penting, tapi ketika sampai ke Nabi Musa, itu sekitar antara 3 sampai 4 abad, itu tiba-tiba sudah menjadi budak, sudah menjadi budak. Ketika Nabi Musa itu kemudian sadar bahwa dirinya itu bukan bangsa Koptik, tapi bagian dari Bani Israel, lalu diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi seorang nabi. Nabi Musa alaihissalam itu diangkat menjadi seorang nabi setelah selama 8 tahun hidup bersama Nabi Syu'aib alaihissalam, perkawinan yang menunjukkan kelasnya Nabi Musa, karena ketika kawin itu maharnya itu kerja selama 8 tahun sebagai penggembala kambing. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu bolehlah nyoba-nyoba ini, nyari menantu maharnya menggembala kambing selama 8 tahun. Itu kalau sukses insya Allah jadi nabi ya. Karena Nabi Musa itu pergi ke Madian ke Nabi Syu'aib, lalu nikah dengan putrinya. Nabi Syu'aib itu maharnya 8 tahun khidmat menggembala kambing. Itu Nabi Musa alaihissalam. Lalu diangkat jadi nabi. Jadi kalau pengen jadi nabi itu harus ada sejarah yang seperti ini. Gak ada nabi yang tiba-tiba. Gak ada ini ya, nabi. Lalu diperintahkan oleh Allah untuk kembali ke Mesir. Nah, ketika diperintah kembali ke Mesir, dalam Al-Quran itu haqiqun alayya alla aqula 'ala Allahi illal haq qad ji'tukum bi bayyinatin min rabbikum fa arsil ma'iya bani Israil. Dalam Al-Quran sampaikan kepada Fir'aun, qad ji'tukum bi bayyinatin min rabbikum, saya membawa risalah dengan bukti kenabian, fa arsil ma'iya Bani Israil, lepaskan Bani Israil bersama saya. Bangsa saya ini biarkan keluar dari Mesir. Mereka tidak pantas menjadi budak. Mereka tidak pantas dijajah. Jadi risalah Nabi Musa itu, dan itu kadang-kadang tidak diungkapkan oleh banyak orang. Orang mengira Nabi Musa itu diutus hanya untuk menyampaikan risalah keagamaan. Tapi dalam Al-Quran itu ditegaskan, selain menyampaikan risalah keagamaan, Nabi Musa itu juga diperintahkan untuk membebaskan Bani Israel dari perbudakan. Fa'arsil ma'iya Bani Israel, lepaskan Bani Israel agar keluar dari Mesir untuk mencari tanah air baru. Alhamdulillah 1945 kita diberi kemerdekaan, kita hidup dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Alhamdulillah, kita syukuri, kita nikmati, karena itu dulu sangat diperjuangkan oleh Nabi Musa alaihissalam dengan sangat-sangat heroik, melakukan berbagai upaya agar Bani Israel itu bisa keluar dari Mesir untuk apa? Terbebas dari penjajahan, terbebas dari perbudakan. Lalu keluar dari Mesir, dan kita semua sudah tahu ceritanya.
melalui lautan yang kemudian terbelah, lalu dipanggil ke Turisina untuk mendapatkan kitab Taurat, lalu sampai ke Palestina, Nabi Musa alaihi assalam. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, dalam Al-Quran itu kenikmatan terhadap kemerdekaan itu luar biasa. Orang juga kadang-kadang melupakan. Ini menurut cerita ayah saya, Kiai Maimun juga. Kiai Maimun juga itu sering menyampaikan, dan saya mengikutinya. Bangsa Arab itu ketika Nabi Muhammad diutus, itu dijajah oleh 3 kekuatan. Di Yaman itu dijajah oleh Habasyah, lalu di daerah Irak dan sekitarnya itu dijajah oleh Persia, lalu di Damaskus, Syam, ada Damaskus, ada Palestina, ada Jordania, itu dijajah oleh Romawi. Jadi ketika Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu Arab itu dijajah oleh 3 kekuatan besar, Habasyah, kemudian Persia, lalu Romawi. Nah, Nabi Muhammad itu ketika diutus, dari awal itu sudah menyampaikan, ikuti saya, kata Nabi Muhammad, aslim, masuklah kalian ke dalam agama ini, taslam lakumul arab wa tahdok lakumul ajam. Kalau kamu mau mengikuti ini, itu kepentingannya tidak hanya soal agama. Arab akan bersatu. Yang kedua, akan terbebas dari penjajahan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan dakwahnya melakukan sejumlah kegiatan-kegiatan militer. Alhamdulillah ini ada Bapak TNI, ada Bapak Polri. Itu Nabi Muhammad itu menjalankan sejumlah kegiatan-kegiatan militer untuk pertama menyatukan Arab. Sebelum Nabi Muhammad ada, Arab tidak pernah punya kekuatan politik yang satu. Yang bisa menyatukan itu adalah Nabi Muhammad. Maka kalau kemudian tahun 1945 kita melakukan sejumlah kegiatan untuk menyatukan Nusantara menjadi NKRI, itu kata ayah saya, Kiai Maimun, itu sama saja mengulangi apa yang dulu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika menyatukan bangsa Arab menjadi satu kekuatan politik. Dulu itu di antara orang Arab itu, kalau kita jalan, orang Maluku datang ke Jawa, orang Jawa datang ke Maluku, itu kalau nggak ada yang jaga, itu ditawan, dijual menjadi budak. Nabi Muhammad itu punya budak, itu namanya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah itu siapa? Zaid bin Harithah itu anak kepala suku, anak pimpinan. Tapi karena jalan-jalan, nggak ada yang jaga, kecil, ditangkap, lalu dijadikan budak, dijual di Mekah. Dikiranya itu budak, diperlakukan seperti budak, kayak Nabi Yusuf. Ditemu di mana? Sumur, diangkat, lalu dijual di Mesir, menjadi budak di Mesir. Sehingga ulama-ulama kita itu mengatakan tidak ada alasan apapun untuk menjadi orang baik meski kamu seorang budak, karena Nabi Yusuf itu juga seorang budak. Nah, Zaid bin Harithah itu juga ditangkap di tengah jalan, dijual di Mekah, dibeli oleh Sayyidah Khadijah. Lalu Sayyidah Khadijah menikah dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika menikah dengan kanjeng Nabi itu,
Saya itu datang ke Mekah dan tahu Zaid bin Harithah. Tahu itu Zaid bin Harithah. Loh, inilah anak saya ini. Bayangkan, kepala suku di Jawa tiba-tiba ditawan di Maluku, atau anak kepala suku Maluku ditawan di Jawa, lalu datang ketahuan kalau itu anak. Maka dicari informasi itu. Ini yang punya siapa? Karena sudah diperbudak. Lalu ketahuan kalau yang punya itu adalah Muhammad sebelum jadi nabi. Muhammad sebelum jadi nabi. Dengan istri Khadijah. Didatangi, ditanya oleh keluarganya, karena ini kepala suku. Dulu kamu beli berapa? Saya beli kembali, karena itu adalah anak kepala suku saya. Menggelar apa itu? Luang itu apa itu? Apa itu? Kulit kambing itu apa namanya itu ya? Kalau kamu menjual sebesar ini, emas pun akan saya bayar, karena itu adalah anak saya, Zaid bin Harithah. Ketahuan oleh keluarga. Itu cerita tentang Nabi Muhammad dengan Zaid bin Harithah ketika Nabi Muhammad itu belum diangkat menjadi Nabi, masih Muhammad sebagai manusia biasa. Terus kata Nabi Muhammad begini, Muhammad sebelum diangkat jadi Nabi itu ngomongnya begini Bapak, kita tidak perlu mengurusi Zaid ini. Juga kalau misalnya Zaid mau juga tidak perlu kemudian dibeli kembali. Kita besok ketemu saja di Ka'bah. Lalu ketemu di Ka'bah. Diumumkan oleh Nabi Muhammad. Muhammad sebagai manusia biasa sebelum diangkat jadi Nabi. Nabi Muhammad pidato itu begini, menarik itu. Zaid bicara dengan Zaid itu budaknya Khadijah tadi itu. Zaid, ini Muhammad, itu keluarga kamu. Kalau kamu ikut saya, kamu jadi pembantu saya. Tapi kalau kamu ikut keluarga kamu jadi pangeran, dan nanti suatu saat bisa jadi kepala. Zaid tanpa bilangnya, saya ikut kamu Muhammad meski saya sebagai pembantu. Sejak saat itu Nabi Muhammad mengumumkan, sekarang namanya tidak lagi Zaid bin Harithah, namanya adalah Zaid bin Muhammad. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, Zaid bin Harithah itu merasakan betul baiknya Nabi Muhammad. Muhammad sebelum diangkat jadi Nabi, disuruh memilih antara menjadi pangeran dan disuruh memilih menjadi budak, menjadi pembantunya. Tetap memilih menjadi pembantunya. Tapi saya sebenarnya tidak ingin cerita tentang itu. Saya ingin cerita Zaid yang anaknya kepala kabilah itu jalan-jalan di Arab itu, kalau tidak ada yang jaga itu bisa ditawan dan jadi budak. Yang bisa menyatukan Arab lalu menjadi satu kekuatan utuh, sehingga ada yang jalan dari Irak menuju ke Mekah, meski itu seorang perempuan sendirian. Yang menjadikan aman adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum Nabi Muhammad wafat, Habasyah sudah hilang. Arab sudah tidak lagi dijajah oleh Persia. Persia juga tidak lagi menjajah bagian Irak. Romawi juga tidak lagi menjajah Arab di bagian Syam. Nabi Muhammad Arab waktu itu telah menjadi satu kekuatan politik, dan itu hasil dari usaha Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya pikir
Kalau kita kemudian berhasil menyatukan Nusantara dari Sabang sampai Merauke tahun 1945 kita menyatakan merdeka. Ini adalah bagian dari riwayat sejarah, kita mengulangi sejarah para nabi-nabi. Maka menyenangkan sekali di bulan Agustus kita ketemu dengan para aparatur sipil negara, ASN, para tokoh-tokoh masyarakat. Saya kira layak untuk bersyukur kita punya negara namanya negara Indonesia NKRI. Saya aktif di PBNU, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Aktif saya di PBNU. Karena sejak kecil saya lahir memang dididik di pesantren untuk mencintai negeri ini dan juga mencintai agama Islam dengan segala kemajmukannya. Ya. Saya datang ketika punya kesempatan ke Pulau Buru, saya datang ke tempat dulu pembuangan tapol, gitu. Dan ternyata di sana itu ada tetangga saya. Ayah saya itu dulu militer. Ayah saya itu pernah bekerja sebagai tentara di apa ya kalau di kecamatan itu di Koramil. Ayah saya itu kerja di Koramil sebagai tentara NKRI, tapi mengajukan pensiun dini, dapat pesangon dari negara, lalu hasilnya itu digunakan untuk membuat toko kitab sampai sekarang. Iya Pak, TNI ini ayah saya punya toko itu dulu pernah menjadi tentara nasional Indonesia, dididik di pesantren dengan mencintai agama sekaligus mencintai negeri ini. Saya membaca tentang sejarah Nabi Muhammad SAW itu. Yang saya senangi itu diantara yang saya senangi itu, Nabi Muhammad itu menghargai bangsa-bangsa, sangat menghargai bangsa-bangsa. Nabi Muhammad itu punya seorang ibu itu berkulit hitam, ibu angkat, namanya Barokah. Nabi Muhammad itu orang Afrika. Makanya saya membayangkan kalau waktu itu Indonesia itu sudah ada yang datang ke Madinah, itu pasti mendapatkan penghormatan yang luar biasa, hampir pasti. Karena saya membaca sejarah Nabi kita, Nabi Muhammad itu punya umat-umat dari berbagai kalangan. Nah, yang saya ingin contohkan ini Barokah. Barokah itu adalah mantan anggota keluarga yang mau menjajah Mekah, Habasyah. Perang gajah itu loh. Dan kalau kita belajar sejarah Nabi Muhammad, Mekah itu pernah diserang oleh pasukan gajah. Nah, di antara sisa-sisa pasukan gajah itu ada seorang perempuan namanya itu Barokah. Karena kalah, maka Barokah itu kemudian diperbudak di Mekah. Dan itu ikut keluarganya Nabi Muhammad. Ketika ibunya Nabi Muhammad wafat, itu yang ngurus itu Barokah. Seorang ibu yang berkulit, ya, saya percaya dengan luar biasa Nabi Muhammad SAW. Hormatnya Nabi kepada Barokah, hormatnya kepada anak-anaknya. Punya anak namanya Usamah. Usamah ini orang Habasyah, diangkat menjadi panglima perang. Yang di bawahnya, di belakangnya itu orang-orang Arab, orang besar-besar. Di pagi
juga sering saya sampaikan, saya itu pede hidung saya agak pesek itu karena ada dulu itu ada Usama itu menjadi panglima, diangkat oleh Nabi Muhammad di sebuah negara di Arab sana, itu panglimanya itu hidungnya apa? Pesek, orang Afrika kulit hitam. Jadi Masya Allah ini sangat-sangat mengagumkan. Pertama kali Kanjeng Nabi Muhammad itu menguasai Mekah, lalu minta kunci Ka'bah. Kan Ka'bah itu ada pintunya, pintu itu nggak bisa dimasuki, harus ada pemegang kuncinya. Nabi Muhammad pengen masuk, pemegang kuncinya itu lari naik ke Ka'bah, naik ke atas Ka'bah, naik ke atas Ka'bah. Nabi Muhammad mencari, nggak ketemu. Sayyidina Ali menantunya naik, memaksa untuk mengambil kuncinya. Tangannya dipegang, diambil paksa, turun menyerahkan kunci pada Muhammad. Silakan. Turun ayat, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl innallaha ya'murukum an tahkumu bil adl. Gimana itu? Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Jadi Allah memerintahkan innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Nah, memerintahkan untuk memberikan amanah kepada yang berhak, jangan sampai menyerobot amanah. Turun ayat itu, Nabi Muhammad tidak jadi masuk. Tapi kunci ini adalah amanat, harus diberikan kepada pemegangnya. Maka kemudian memerintahkan kepada Ali untuk mengembalikan kunci. Lalu Ali naik lagi ketemu sama tadi itu, sampai heran-heran, loh tadi memaksa ngambil kok sekarang apa? Terus Ali cerita itu, saya diperintahkan kepada Nabi kami untuk memberikan amanat ini kepada kamu. Sejak itu langsung dia itu syahadat, langsung masuk Islam. Jadi masuk Islamnya itu gara-gara kuncinya dikembalikan, terus masuk Islam. Setelah masuk Islam, turun sama Kanjeng Nabi masuk Ka'bah pertama kali. Ketika masuk Ka'bah itu, yang diajak masuk siapa? Satu, pemegang kunci. Yang kedua, Bilal. Bilal itu orang Afrika berkulit hitam. Lalu yang ketiga, Usama. Jadi yang masuk Ka'bah itu orang tiga ini, masuk ke dalam Ka'bah. Yang satu pemegang kunci, yang satu Bilal itu muadzin karena nanti yang akan adzan, yang satu Usama karena itu adalah kekasihnya Kanjeng Nabi. Yang dua berkulit hitam orang Afrika, yang satu pemegang kunci. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, jadi saya pikir ya, berkali-kali tadi saya sampaikan, kita bersyukur betul tentang lahirnya negara kesatuan Republik Indonesia ini. Dan kita merasa, saya ikut madhab orang tua saya, merasa ini mengulang sejarah Nabi Muhammad SAW. Kemudian saya juga ingin menyampaikan bahwa agama ini oleh Nabi Muhammad tidak hanya milik umatnya Nabi Muhammad yang ada di Arab, tetapi juga milik seluruh umat manusia, siapapun termasuk kita. Ini bagian dari umatnya Nabi Muhammad, dan saya bangga. Dan andaikan Nabi Muhammad itu waktu sekarang ini masih hidup, saya membayangkan betapa senangnya ada umatnya seperti bangsa kita, bangsa Indonesia ini, yang berhasil
mendirikan NKRI dengan segala kemajuan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sudah waktunya zuhur, mohon maaf jika terlalu panjang, jika banyak kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.